Salam teman-teman. Nah, pada pagi hari ini, baiklah sebelum renungan kita boleh untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang hari kemarin ya Bapa. Kami juga boleh menjalani aktivitas kami. Biarlah pada hari ini ya Tuhan Yesus, Kau akan menyertai kami ya Tuhan Yesus, juga Roh Kudus yang akan membimbing kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau belajar akan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, salam teman-teman. Nah, kembali lagi pada renungan pagi hari ini. Nah, aku mau ini sesuai dengan judulnya. Aku mau menceritakan juga, yaitu tentang tulisan di dinding. Tulisan di dinding ini adalah sebagai peringatan Allah akan seorang raja yang sama sekali tidak menghormati Allah, bahkan dia seperti menjelek-jelekkan Allah. Nah, kita akan buka kisahnya ini di kitab Daniel. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan secara singkat. Nah, ceritanya yaitu adalah Daniel. Dia adalah seorang yang diangkat jabatannya juga pada waktu ia muda di masa kepemimpinannya Raja Nebukadnezar. Nah, dia diangkat karena waktu ia menjalani pelatihan itu, Tuhan menyertai Daniel, dan akhirnya pada saat Daniel menjalaninya itu, Raja Nebukadnezar ini tertarik lah. Akhirnya juga menyukai tentang Daniel, dan akhirnya dia diangkat. Dan dia juga menjadi orang yang disegani, bahkan juga dihormati di kerajaan Babel. Nah, kemudian bertahun-tahun itu bergantilah jabatan, dan datanglah seorang raja yang bernama Belsyazar. Nah, Belsyazar ini adalah raja yang menggantikan juga Nebukadnezar setelah masa kepemimpinannya. Nah, pada suatu malam Raja Belsyazar ini mengadakan sebuah pesta dan juga perjamuan. Nah, dia mengundang banyak orang nih. Juga dari istananya dia mengundang sampai 1.000. Nah, mungkin bisa lebih, tapi yang disorot waktu di Alkitab itu ada 1.000. Nah, para tamu undangan ini juga dikatakan khusus, dan mungkin ada tamu undangan yang lain. Nah, pada waktu itu Raja Belsyazar ini mengadakanlah sebuah perjamuan dan pesta. Nah, di sana ia itu juga pengen bahwa anggur yang ia berikan ini nantinya akan dirasakan oleh banyak orang pada zaman itu, dan supaya banyak orang tahu bahwa ini loh anggur yang Raja Belsyazar buat. Nah, yang Raja Belsyazar berikan pada orang-orang zaman itu. Cuman pada waktu diberikannya itu muncullah lampu menyala nih. Nah, lampu menyala ini adalah juga sebagai lambang juga bahwa ada ide yang muncul dari benaknya, dari pikirannya si Raja Belsyazar. Saat muncul idenya itu adalah ia akan mengambil cawan-cawan suci yang berasal dari bait suci yang ada di Yerusalem. Nah, tentu saja ini akan mendukakan hati Allah dan juga sangat tidak menghormati. Dan kemudian waktu dibagikan, diisi anggur lah itu kan dibagikan. Nah, Raja Belsyazar ini juga menyembah berhala-berhala dan sama sekali tidak menghormati Allah, sama sekali tidak menghormati. Sampai pada akhirnya, bukan pada akhirnya juga, sampai Allah itu memperingatkan si Raja Belsyazar ini melalui peristiwa yang sesuai dengan judul kita di bawah ini, yaitu adalah tulisan di dinding. Nah, jadi
ada tangan yang muncul, tangan manusia dan jari-jari itu mulai menulis. Ada 4 kata yaitu mene mene tekel ufarsin. Ada di Daniel pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai 28. Nah, ayat 26 sampai 28 ini menunjukkan arti-artinya. Ayat 25 ini aku bacakan, makalah tulisan yang tertulis itu mene mene tekel ufarsin. Nah, mene mene tekel ufarsin ada 4 kalimat dan di sana dijelaskan kalimat yang pertama yaitu mene. Nah, yang menjelaskan ini jadi peristiwanya itu kaget lah, semuanya ketakutan. Ini adalah peristiwa yang sangat menakutkan. Akhirnya si Raja Belshazzar ini mulai tidak bisa dikatakan seperti tidak bernafsu dan wajahnya mulai pucat pasi. Pucat pasi itu adalah peristiwa di mana tubuhnya menjadi sangat putih ya teman-teman. Nah, waktu terjadi itu ratunya itu mengingatkanlah ada seorang yang waktu diangkat pada zaman Nebukadnezar. Nah, seorang itu adalah si Daniel. Nah, Daniel akhirnya dipanggillah dan ia menafsirkan 4 kata itu, mene mene tekel itu, dan di sana ada artinya. Yang pertama, mene itu artinya Allah telah menghitung masa jabatannya si Raja Belshazzar, dan tekel itu adalah Raja Belshazzar telah ditimbang dalam neraca dan didapati ia terlalu ringan. Terus yang ketiga, ufarsin. Nah, di ayat yang 28 ini Peres. Nah, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, dalam menjabat, tapi selama ia menjabat ia tidak sesuai dengan standarnya Allah, dan akhirnya kerajaannya akan runtuh. Nah, terbukti pada ayat yang ke-30, pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar oleh orang-orang Median. Nah, itu terbunuhlah. Nah, akhirnya raja itu runtuh sesuai dengan nubuatan yang telah Daniel katakan. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil juga ya teman-teman, mungkin orang-orang pada zaman sekarang tidak sama seperti Raja Belshazzar, maksudnya peristiwanya kayak ada tulisan tangan di dinding, mungkin tidak sama. Bahkan raja-raja mungkin sudah tidak ada lagi. Hanya saja orang-orang pada zaman sekarang itu juga sering dibutakan oleh keinginan pribadinya, sehingga ia juga mulai lupa akan Tuhan. Bahkan ia akan melukakan hati Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berkati, misal talenta, apa yang sudah Tuhan pakai melaluinya, bahkan bisa dipakai oleh manusia juga untuk akhirnya mengecewakan Tuhan sendiri. Nah, teman-teman, mari kita juga belajar supaya dalam masa-masa kita ini boleh menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Jangan takut juga, manusia kan tidak sempurna, seperti dalam Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-23 atau 13 itu, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi percayalah Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, dan mari teman-teman kita belajar untuk menghormati Bapa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sudah mendengarkan renungan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kami ya Tuhan Yesus, dan kami boleh semakin berkenan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, God bless teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.